Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi, soal yang hubungan sama elektronika, listrik, fisika dan lain sebagainya. Di sini ada soal yaitu nomor 208. Soal lain bisa dilihat di playlist, ada link kumpulan soalnya. Itu. Cara kerja sistem kendali PLC dapat dipahami dengan diagram blok seperti ditunjukkan di gambar ini. Fungsi memori adalah, nah kita lihat dulu ya. Kalau ini adalah fungsi kendali PLC. PLC kepanjangannya Programmable Logic Controller. Controller itu pengendali, programmable bisa diprogram, logic itu logika, pengendali logika terprogram. Begitu, kurang lebihnya begitu. Nah, fungsinya apa gitu kan. Jadi ceritanya gini. Memori itu sama seperti alat pemikir yang lain. Mungkin mirip microcontroller, komputer dan lain sebagainya. CPU itu adalah yang digunakan untuk mikir atau otaknya. Memori ini adalah buku catatannya. Ya, input ini adalah mengendalikan yang berhubungan dengan sensor-sensor, yang berhubungan peralatan inputnya adalah mata, hidung untuk membaui dan lain sebagainya kalau kita umpamakan manusia, dan ini adalah nanti masuknya lewat interface input. Nah, ini output juga sama, ini bisa tangan, bisa lidah, bisa suara gitu toh, lewatnya interface output ya, untuk menyamakan persepsi. Peralatan penunjang ini mungkin handheld programmer dan lain sebagainya. Catur daya ini makanan nasinya istilahnya begitu ya. Nah, kita lihat jawabannya ini. Microprocessor yang mengkoordinasikan sistem kerja PLC ini bukan memori, tapi ini otaknya atau biasa disebut CPU, Central Processing Unit. Kadang IC Atmel, kadang Intel 486 dan lain sebagainya. Daerah yang menyimpan sistem operasi dan data pemakai, ini adalah jawabannya karena ini yang disebut memori. Nah, ini jadi sama seperti komputer itu adalah harddisknya begitu, dan harddisknya menyimpan data pemakai serta memorinya jadi satu untuk menyimpan data. Jadi data yang diprogram masuk ke memori. Sebenarnya ada ROM sama RAM, tetapi ini memori gitu aja, cuma satu bagian. Modul rangkai yang digunakan untuk menyesuaikan sinyal pada peralatan luar. Nah, ini adalah peralatan luar. Ini ya. Ini interface output. Jadi ceritanya begini, CPU kan punya sinyal sendiri untuk bekerja, output juga punya sinyal sendiri untuk bekerja. Untuk bisa menyamakan kedua sinyal ini butuh yang namanya interface output ya, menyamakan menjadi sinyal logika ke sini. Mungkin ini bekerjanya 3,3 volt, ini bekerjanya 24 volt gitu. Sama seperti peralatan input. Ini kan dari besaran cahaya, besaran suara dan lain sebagainya diubah ke besaran tegangan yang diketahui oleh besaran logika yang diketahui oleh CPU, sehingga butuh interface input untuk menyesuaikannya. D. Memberikan sinyal kepada PLC dan selanjutnya PLC memproses sinyal tersebut untuk mengendalikan peralatan input. Ini ya, memberikan sinyal itu di sini. Memberikan sinyal pada PLC, ini sinyalnya dari peralatan input kayak gitu. Terus kemudian untuk mengendalikan peralatan output. Nah, sinyalnya ini dari peralatan input tinggal nanti diprogram PLC untuk mengendalikan output. Peralatan yang digunakan pada sistem kendali PLC tetapi bukan merupakan bagian dari sistem secara nyata. Apa ini ya? Peralatan yang digunakan untuk sistem kendali PLC bukan bagian. Oh, ini peralatan penunjang. Misalkan handheld programmer itu untuk program, tapi alatnya berubah kayak kalkulator itu tancapin ke PLC kemudian digunakan untuk program. Itu mungkin juga peralatan lain yang bisa menunjang PLC begitu. Catur daya untuk powernya atau tenaganya, bisa adaptor dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan PLC begitu. Nah, di sini ada yang catur dayanya itu digabung jadi satu dengan CPU seperti mereknya Omron, itu tinggal colok ke 220, udah ada catur daya yang merubah ke besaran DC untuk supply semua komponen dari PLC. Ada juga yang harus ditambahkan adapter mandiri untuk supply 24 volt kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah daerah yang menyimpan sistem operasi dan data pemakai. Nah, ini disimpan di namanya memori. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada soal bisa kirim ke sini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.